Halo, lo apa kabar? Kembali berjumpa dengan Bung Rocky. Ini banyak yang nungguin nih, Bung Rocky. Udah 2 harian nggak muncul nih. Nih, Bung Rocky, kita kalau membaca data-data perekonomian nasional menunjukkan tanda-tanda penurunan yang sangat signifikan. Pendapatan pajak tidak memenuhi harapan, dan kemudian daya beli juga turun. Jadi ini pasti ada korelasinya kan. Bahkan ini yang juga cukup mengejutkan itu soal pembelian hewan kurban. Yang ini datanya menurun sangat signifikan, dan ini bahkan katanya lebih rendah dibandingkan dengan saat pandemi. Ini kan bisa menjadi indikator gitu ya. Bersama dengan itu, kontroversi seputar Jokowi dan keluarganya itu terus berlanjut, mulai ijazah Jokowi, kemudian desakan dari para purnawirawan agar dia dimakzulkan, agar Gibran dimakzulkan maksud saya. Ini kan jelas akan menjadi tambah beban berat buat Presiden Prabowo. Sebetulnya secara statistik kita bisa mulai menduga bahwa akan ada satu keadaan di mungkin sebulan ke depan, itu ketika dihitung secara maksimal bahwa pendapatan negara tidak bertumbuh, terutama soal pajak yang targetnya baru 23% dari yang seharusnya sudah mungkin bisa mencapai 50% di tahap-tahap awal pengumpulan pajak. Tetapi yang lebih mendasar juga adalah kondisi ketika isu politik itu bertabrakan dengan kesulitan ekonomi. Kan pajak itu menurun itu karena yang bayar pajak itu industrinya macet. Demikian juga data terakhir misalnya menunjukkan bahwa pengeluaran untuk ibadah kurban itu berkurang. Itu artinya daya daya beli masyarakat itu menurun, sehingga jumlah konsumsi ibadah kurban itu terlihat di dalam fakta bahwa dibandingkan tahun lalu, bahkan dibandingkan mungkin dengan ketika COVID, justru hewan kurban itu menurun. Itu data statistik. Tetapi yang lebih penting adalah melihat hubungan antara data itu dengan isu-isu yang ada hari ini, soal judi online, soal ijazah Jokowi. Jadi bagi Pak Prabowo, kesulitan ekonomi mungkin bisa diatasi, tetapi kalau dia menumpuk dengan isu politik, itu yang memungkinkan terjadinya ya semacam keresahan sosial yang akan berakibat pada keresahan politik. Dan kita mau coba melihat itu dari dekat, bagaimana pihak-pihak penegak hukum itu menjalankan fungsinya secara maksimal, terutama soal ijazah Jokowi yang sampai sekarang makin lama makin, bukan makin gelap, tapi justru makin terang jejak pemalsuannya tuh. Lepas dari itu sudah diputuskan oleh Barreskrim, tetapi ilmu pengetahuan bertumbuh untuk menuntut pertanggungjawaban atau diuji lewat pihak yang lain, kan begitu sifatnya tuh. Jadi sekali lagi, keadaan ekonomi ada di dalam kondisi yang suram, tapi kondisi itu bisa dibuat jadi gelap, dari suram ke gelap, ketika isu-isu politik tadi saya terangkan soal itu pasti masih ada di dalam agenda netizen, tapi soal ijazah Jokowi yang terus-menerus menjadi kasus jadi kasus yang diselebritikan, dan pembuktian-pembuktian di dalam lembaga-lembaga resmi, Barreskrim terutama, itu tidak dipercayai, sehingga timbul kontroversi bahwa memang ada pengagendakan khusus untuk menghentikan kasus ini di tingkat penyidikan, kan, atau bahkan di tingkat penyelidikan, dengan menunjukkan bahwa tidak ada kasus karena ijazah itu memang asli. Jadi ilmu pengetahuan akan mengejar kesimpulan kesimpulan forensik dari Barreskrim. Nah, soal ijazah Jokowi ini sebenarnya kita sudah perkirakan, bahkan sudah sering mengingatkan ya, bahwa tidak akan selesai ini kendati Badan Reserse Kriminal menyatakan itu ijazahnya asli. Justru karena keputusan Barreskrim itu dan kemudian menghentikan kasusnya, malah menambah publik. Ini makin terus-menerus mempersoalkannya, dan ini benar-benar konyolnya juga muncul berbagai data-data baru yang makin meyakinkan publik memang ini ijazah Jokowi itu palsu gitu. Ya, kalau saya perhatikan dalam banyak talk show, terutama soal isu pemalsuan ijazah ini, mulai terlihat kegugupan dari pihak Jokowi itu, karena dikejar secara metodologis, tidak mungkin dijawab secara hukum, karena ini pembuktian ilmiah itu tidak ada di KUHP,
Karena ilmu pengetahuan bertumbuh, metodologi bertumbuh, sehingga sangat masuk akal bila mereka yang mempersoalkan, yang kepakarannya itu bahkan diragukan, menunjukkan bahwa mereka mengerti apa yang disembunyikan di dalam fakta-fakta teknologi kan. Ini kan soal teknologi itu. Jadi para pembela Jokowi yang kebanyakannya lawyer hanya bersikeras bahwa sudah diputuskan tidak ada kasus di situ. Iya, tetapi keputusan teknologi, keputusan hasil uji teknologi bisa dibatalkan oleh uji teknologi yang lebih sophisticated kan, itu dasarnya kan. Sebelum dia tiba di meja hakim, maka proses pencarian data forensik ini dari laboratorium ke laboratorium yang lain itu dimungkinkan oleh tradisi ilmu pengetahuan. Bayangkan misalnya teknologi yang dipakai dua hari lalu, tapi kemudian diubah karena sifat kepekaan dari peralatan itu terganggu oleh kondisionalitas tertentu, entah itu soal eksternalitas, penemuan peralatan yang lebih canggih, itu menunjukkan bahwa isu ini akan berlanjut. Tentu Pak Jokowi nggak pernah membayangkan bahwa isu ini akan panjang, justru karena dibawa di dalam perdebatan metodologi. Dan satu-satunya cara ya adalah bikin perimbangan penelitian. Barreskrim adalah benar dia punya peralatan, tetapi ada peralatan lain. Dan itu yang membuat publik tidak percaya, karena ekspos penelitian di Barreskrim itu tidak transparan, tidak melibatkan mereka yang merasa itu harus diuji ulang berkali-kali itu. Jadi sekali lagi Presiden Jokowi dan keluarganya saya kira ada dalam kecemasan sekarang. Dan itu yang kita lihat dari cara para pendukung Jokowi berargumentasi di dalam medsos atau di talk show itu gagal semua tuh, karena ngotot aja tuh, bahkan tidak terlihat bahwa kepentingan mereka apa sebetulnya, yang mau diselamatkan apa, kan buta huruf semua tentang teknologi kan. Jadi sebelum masuk ke dalam perdebatan hukum, justru terbuka perdebatan ilmu pengetahuan, dan pasti semua orang akan percaya bahwa uji berkali-kali itu artinya upaya untuk memfalsifikasi uji awalnya gitu. Nah itu bedanya tuh, ini lawyer-lawyer Jokowi atau pendukung Jokowi ini kan nggak paham beda antara verifikasi dan falsifikasi tuh. Apalagi kalau itu kita masuk pada filsafat metodologinya tuh. Jadi sekali lagi masih terbuka atau sangat terbuka atau bahkan makin terbuka peluang untuk menyatakan bahwa Jokowi itu memalsukan ijazahnya tuh. Bukan dia yang memalsukan, misalnya orang membuat dia dipalsukan demi menyelamatkan reputasi Jokowi. Atau lebih jauh lagi, memang dari 3-4 tahun lalu Jokowi nggak mengaku karena sedang melakukan perencanaan kejahatan kan, itu intinya. Kenapa dari 2 tahun lalu tidak dibuka kasus ini atau 3 tahun lalu? Ya karena pada waktu itu perencanaan kejahatannya belum sempurna. Nah reasoning ini saya terangkan itu sebagai legal reasoning, justru yang memungkinkan orang merasa bahwa memang Jokowi pada akhirnya akan kehilangan akal untuk menyembunyikan kejahatannya. Kejahatan yang sekarang diusut oleh para pakar ilmu pengetahuan. Nah, yang jadi pertanyaan kita itu, apa sebenarnya kepentingan UGM, bahkan juga kepolisian, kalau terkesan kok terus melindungi Jokowi, mengapa tidak dibuka saja ya? Kalau memang benar-benar asli, kan nggak usah ditutup-tutupi. Ya ini biarkan publik, kemudian semacam melakukan ini kalau di persidangan kayak eksaminasi gitu ya terhadap hasil dari pemeriksaan puslapor dari Mabes Polri, karena kan ini juga TPU akan mendesak agar ini dibuka kembali, digelar perkara itu lakukan secara terbuka. Tadi saya terangkan bahwa debat tentang sah tidaknya itu debat soal hukum yang pembuktiannya itu memerlukan riset panjang. Kenapa UGM 3-4 tahun itu menyembunyikan data itu? Berarti ada sesuatu juga di situ. Secara administratif dia bisa diuji, dan sangat mungkin UGM itu dilaporkan ke ombudsman karena tidak melayani kepentingan publik atau membuat atau menahan informasi-informasi yang seharusnya itu dengan mudah diperlihatkan tuh. Kan ada arogansi juga pada UGM. Lalu orang mulai melihat apa sumber arogansinya tuh? Ya karena Jokowi ada alumnus UGM. Karena Jokowi dilindungi oleh petinggi-petinggi UGM, terutama Pak Pratikno yang sudah disebut-sebut sebagai orang yang sebetulnya tahu tapi menyembunyikan fakta itu. Kan semua insinuasi ini udah ada di media massa itu kan. Sehingga UGM itu disandra atau menyandra dirinya sendiri karena
dia akhirnya harus mendua tuh antara kejujuran akademis dan semacam kebanggaan palsu bahwa dia mesti menyelamatkan alumnus yang kebetulan jadi presiden selama 10 tahun. Nah, soal-soal semacam ini dibaca publik, dan UGM orang menganggap ngapain masuk ke Universitas UGM yang isinya adalah sebut aja kebejatan intelektual. Itu udah nyampe istilah itu bahkan ke luar negeri, sehingga diolok-olok tuh bahwa UGM itu memberi macam-macam istilah yang kemudian jadi sangat menyakitkan bahwa pada sebuah universitas yang didesain untuk kepentingan rakyat. Kita tahu bahwa UGM itu adalah universitas yang didesain untuk kebutuhan pendidikan rakyat tuh. Karena di Jogja lalu kehidupan awal dari UGM itu betul disebut universitas rakyat. Mungkin UI dianggap universitas elite karena ada di pusat ibu kota. Nah, sekali lagi UGM harus diseret atau pasti akan terseret dalam kasus ini. Jadi ada soal malpraktek administrasi di UGM, ada soal malpraktek teknologi di Barreskrim, dan itu semua yang sedang diteliti justru atau menimbulkan kuriositas baru. Kenapa UGM menunda-nunda kejelasan status Ijaz Jokowi? Kenapa Barreskrim bukan menunda-nunda, justru tergesa-gesa untuk mengeluarkan hasil lapornya yang menunjukkan bahwa Ijaz itu asli itu. Nah, sekali lagi kompilasi dari dua soal ini, soal moralitas dari UGM dan soal ketepatan analisis teknologi dari Barreskrim, itu akan menguasai opini publik atau menjadi pusat perdebatan publik lagi ketika talk show masih terus mempersoalkan ijazah Jokowi. Dan kecerewetan para netizen atau talk show ini menunjukkan bahwa publik memang terus menghendaki supaya ini diusut sampai tuntas tuh. Dengan berbagai problem politik dan ekonomi yang terjadi, saya kira ini beban Presiden Prabowo itu akan semakin berat gitu. Apalagi kan kita tahu program-program Pak Prabowo yang populis seperti makan bergizi gratis, kemudian koperasi merah putih sampai 80.000 di seluruh desa, itu kan ini perlu biaya yang sangat besar. Nah, kalau soal koperasi merah putih ini malah makin parah ini karena menterinya sekarang jadi Budi Ari kan sedang terbelit kasus judol dan juga dilaporkan dan konfrontasinya dengan PDIP. Hari ini kita balik pada apa yang akan kita deteksi memberantakkan politik di hari-hari yang akan datang. Yang pertama, ada upaya Pak Presiden Prabowo untuk menyelesaikan proyek besar beliau, yaitu koperasi yang kelihatannya sudah sampai 80%. Dan itu artinya rakyat diberi harapan bahwa akan ada pertumbuhan kemakmuran dari desa-desa, dan itu bagus. Tetapi harus diikat juga dengan keyakinan ideologis bahwa pertumbuhan ekonomi publik itu, terutama dari desa-desa, itu dimaksudkan untuk memeratakan pendapatan itu, bukan untuk menjadikan pusat-pusat pusat-pusat inefisiensi baru itu. Karena tetap harus ada pendampingan pada koperasi yang memang baru kecambah. Banyak koperasi yang tumbuh dengan bagus sebetulnya, tapi karena ini dibuat masif, maka saya kira Kementerian Koperasi akan bekerja keras. Dan sementara Kementerian Koperasi bekerja keras, kasus tentang menterinya itu juga dengan kehendak keras hendak dibuktikan sebagai bukan sekedar problem hukum, tapi problem politik. Karena Pak Budi Ari sudah buka front dengan Ibu Mega. Jadi kelihatannya Pak Prabowo akan mengalami sedikit frustrasi karena mesti menyelesaikan janji beliau tentang kemakmuran yang dipercepat melalui koperasi. Dan saya baca di Bini Bahasa bahwa kehendak itu tidak terhalang kendati sang menteri punya kasus hukum, karena wakil menterinya Saudara Ferry itu gigih untuk memperlihatkan bahwa koperasi itu memang elemen ideologis dari sistem ekonomi kita. Dan saya kira itu yang perlu dimengerti, bahwa kehidupan politik kita akan diwarnai oleh dua ketegangan. Ketegangan pertama ada ketegangan politik karena sang menteri terlibat kasus atau ada dalam kasus, sementara percepatan harapan rakyat itu harus dibuktikan melalui aktivitas wakil menterinya tuh. Yang kedua adalah tadi soal kepastian kapan status
ijazah Jokowi itu diputuskan, ini akan panjang karena tadi perdebatan intelektualnya, perdebatan metodologinya akan panjang, juga isu politik akan nebeng di situ. Kenapa? Karena begitu Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi atau sebut aja Presiden ke-7 Indonesia itu mulai disidangkan, maka kamera akan ada di keluarga dia tuh, terutama anak-anaknya yang mendapat kemewahan berdasarkan kedudukan strategis presiden pada waktu itu. Jadi ketika Pak Jokowi mulai disidang nanti, dan dia harus datang di situ dengan bukti-bukti yang pasti akan dibantah oleh tim ahli Roy Suryo CS, di situ kita akan lihat bagaimana kasus ini akan membongkar kasus yang lain, terutama kasus Fufu Fafa yang juga sekarang mulai disorot, terutama kasus Paman Usman yang bahkan belum selesai dipersoalkan. Jadi ya komentar-komentar dari Pak macam-macam, itu ada Pak Ugroseno, Pak Mahfud MD, Pak macam-macam. Jadi banyak fakta baru atau pendapat baru yang akan muncul bersamaan dengan merebaknya isu ijazah Jokowi ini. Dan kita sekedar menunggu apa yang harusnya diucapkan oleh Presiden Jokowi ketika fakta-fakta itu mulai menjebak dia dalam kasus-kasus yang makin lama makin luas, yaitu tentang dinasti dia. Ya, sekali lagi ini adalah kompilasi dari analisis yang ya 2 hari kemarin karena liburan maka isu-isu menumpuk. Sekali lagi ini analisis dan silakan dibantah juga dengan analisis. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.